Ini artis Sonhorik kenapa lagi bejir? Kayaknya demen banget gitu bikin huru-hara, bikin sensasi lewat lagu-lagunya. Ya paham ya. Zaman sekarang kan kalau gak bikin sensasi mungkin si videonya itu gak viral, gak rame dan duitnya dikit gitu ya yang masuknya. Coli golek perkara maneh, mari nyanyekno lagu sing tak sogok terus mari ngono sing PP apa lah kok saiki aku dihamili yo ndak papa. Heli Coli, mbase kon dincuki wong sak kabupaten lo aku gak ngurus. Kok bisa-bisanya aku aja orang asal dari situ aja malu ngedengernya. Kok bisa dia merendahkan diri dia sendiri sebagai perempuan, apalagi sampai anak-anakku tuh lihat. Mah, ini kok ini siapa sih, Mah? What? Kalian aja yang nggak apa-apa, tapi nggak usah juga ini dijadikan sebuah karya yang akhirnya kalian mengkampanyekan menghina perempuan, dan kalian perempuan loh. Saya kenal juga dengan penyanyi sebelumnya, ini dinyanyikan oleh Kak Seruni Bahar, lalu dinyanyikan ulang oleh Kak Anissa Bahar, senior aku di dalam dunia penyanyi dangdut. Itu lagunya lucu, isi listening masih bisa kita dengarkan tanpa harus risih dan jijik sama lagu tersebut. Kok bisa ngubah lirik lagu orang tanpa difilter? Coba kalian dengar lagu ini dan apa yang ada di dalam pikiran kalian, apa yang ada di otak kalian, coba. Tidak cuma sekali dua penyanyi ini menimbulkan kontroversi, tapi kali ini udah bener-bener kelewatan. Lagunya, liriknya ini diganti dengan lirik-lirik yang menjijikkan dan tidak senonoh ya. Orang-orang seperti ini yang ngaku seniman tapi nggak punya etika dan adab, ini yang pantas untuk diboikot nih orang-orang kayak gini. Coba kalian perhatikan, kalian dengarkan liriknya satu persatu, sungguh menjijikkan. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya kan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena prestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi mohon janji jangan salahkan kami dong. Menjijikan. Kok ada perempuan yang merendahkan dirinya sendiri, merubah lagu orang lain tanpa izin dengan bahasa kotor tak senonoh yang merendahkan harga diri perempuan, teman-teman. Gak mikir emang kalau di media sosial ini bukan cuman hanya orang dewasa yang menonton dan mendengar, melainkan ada anak-anak di bawah umur juga, teman-teman. Banyak kan anak-anak kecil zaman sekarang ini sudah bermain media sosial, teman-teman. Gimana kalau mereka melihat dan mendengar lagu ini? Emang gak punya otak sih, teman-teman. Gimana yang punya lagu nggak marah dirubah tanpa izin dengan lagu apa ya istilahnya, dengan lirik yang tak senonoh lah, yang menjijikan gitu loh. Nah kali ini Ica Celo dan Mala Agatha klarifikasi teman-teman di media sosial, namun klarifikasinya itu seperti seolah-olah apa ya, tidak merasa bersalah gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, kita simak videonya. Itu buat Mami Anissa menanggapi video yang viral akhir-akhir ini, sebenarnya bukan hanya aku sama Ica yang Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mala? Sedangkan kan nyanyi juga kan ada Jezu. Nah di sini kita juga cuma terikat kontrak Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya kan seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena prestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi mohon janji jangan salahkan kami dong. Salahkan juga produsernya. Masa kita aja ya. Iya. Jadi mohon petunjuknya ya Mi. Nah teman, itulah klarifikasinya teman-teman. Dari tampang-tampangnya seperti nggak ada rasa bersalah gitu loh teman-teman. Sudah merubah lagu orang lain tanpa izin dengan kata-kata tak pantas, tak senonoh. Seperti inilah klarifikasinya teman-teman. Oke lah, karena perintah produser. Nah kalian kan punya akal dan pikiran gitu loh. Gunakan akal pikiran kalian. Kalian kan bisa menolak, terserah konsekuensinya apa. Daripada kalian dihujat se-Indonesia seperti ini, kan kalian juga yang buruk. Karir kalian juga jadinya yang buruk kan. Kok bisa-bisanya aku aja orang asal dari situ aja malu ngedengernya.
kok bisa dia merendahkan diri dia sendiri sebagai perempuan, apalagi sampai anak-anakku tuh lihat, mah ini kok ini siapa sih mah, katanya gitu. Mah itu apa sih artinya dalam lirik itu? Udah adek nggak boleh lihat, adek nggak boleh ini, pokoknya jangan sekali-sekali buka sosmed yang istilahnya yang nggak baik, aku bilang gitu. Udah langsung boleh dinyebutin ya TikTok, boleh ya? Ya, TikTok itu aku sekarang aku tutup dulu sama IG. Dia punya IG sama TikTok aku tutup. Jadi sosmed ditutup karena sangat mengganggu sekali ya, liriknya itu sangat mengganggu sekali dan merendahkan harkat martabat wanita, dan juga di sini bukan cuma wanita tapi kata-kata itu tidak mendidik ya. Saya merasa sangat terganggu, dan saya di sini sebagai artis yang mempopulerkan lagu itu, saya di sini akan mencoba untuk menuntut ke jalur hukum, tapi saya mau diskusi dulu sama pengacara saya. Aku ditidurin enggak apa-apa, aku dihamilin. Astagfirullahaladzim, emang kamu ya nggak ada kapok-kapoknya, senengnya itu ganti lagu orang lain dengan lirik jorok, cabul, ya mengajak zina, itu nggak pantas. Kalau itu yang bikin orang lain, kamu kan punya otak mbak, bukan kebo, kok nurut gitu aja. Pantas nggak itu kata-katanya kalau diucapkan, dinyanyikan? Heran, lagunya selalu begitu. Itu kalau didengar anak, itu jadi afirmasi negatif. Keluarga kamu nggak malu ya, nggak ada yang ngingetin ya? Astagfirullahaladzim. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, ya sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Mendekati zina aja nggak boleh. Ini penyimpangan. Lagu diganti liriknya dengan kata-kata yang tidak pantas. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu punya marwah, mbok dijaga, jangan malah dihinakan sama diri sendiri. Ini artis Sonhorik kenapa lagi bejir? Kayaknya demen banget gitu bikin huru-hara, bikin sensasi lewat lagu-lagunya. Ya paham ya, zaman sekarang kan kalau gak bikin sensasi mungkin si videonya itu gak viral, gak rame, dan duitnya dikit gitu ya yang masuknya. Tapi ya gak gini juga caranya anjir. Itu mah udah melecehkan lagu orang namanya. Udah nge-cover, ngeganti lirik pula dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Ya wajarlah yang punya lagu bakalan marah. Jangankan yang punya lagu, siapapun yang ngedengarnya pasti ngerasa agak gimana ini sama lagu mereka ini. Meskipun gitu ya, ibaratnya yang punya lagu itu mereka sendiri, mereka yang ciptakan sendiri. Tapi kalau misalkan menggunakan kata-kata yang seperti itu, anjir parah lah. Itu mah merendahkan diri sendiri serendah-rendahnya sama diri sendiri begitu. Emang benar ya, media sosial itu bukan untuk anak-anak. Tapi ya mesti disadari juga dong ya, karena kenyataannya masih banyak anak-anak di bawah umur yang menggunakan media sosial. Kalau misalkan lagu itu didengar sama anak-anak, itu kan gimana anjir? Tidak mendidik sama sekali, jauh lah malah mah dari kata mendidik mah. Yang ada mah apa itu? Memperburuk itu yang ada mah. Serius ini mah nanya, itu seluruh timnya, baik tim produksi, produser dan lain sebagainya, sampai yang nyanyinya, emang gak ada yang waras? Hah? Kok bisa-bisanya lagu begini dilolosin gitu? Coli golek perkara maneh, mari nyanyekno lagu sing tak sogot terus mari ngono sing pepe apa lah kok saiki aku dihamili yo ndak papa. Heli Coli, mbase kon dincuki wong sak kabupaten lho, aku gak ngurus. Anjen utekmu iku sik segelan alias gak tau digawe. Apa maneh lagu iki ku lagune Mbak Anissa Bahar sing mbok rubah lirike. Wong lirik wis genah-genah katik dirubah karo cangkeme Ca Coli ku mbokne ancuk anjen. What? Kalian aja yang nggak apa-apa, tapi nggak usah juga ini dijadikan sebuah karya yang akhirnya kalian mengkampanyekan menghina perempuan. Dan kalian perempuan loh,
Saya kenal juga dengan penyanyi sebelumnya. Ini dinyanyikan oleh Kak Seruni Bahar, lalu dinyanyikan ulang oleh Kak Anissa Bahar, senior aku di dalam dunia penyanyi dangdut. Itu lagunya lucu, easy listening, masih bisa kita dengarkan tanpa harus risih dan jijik sama lagu tersebut. Kok bisa ngubah lirik lagu orang tanpa difilter? Walaupun sekarang di YouTube sudah di take down. Thank you. Saya Camelia Putri, selaku penyanyi dangdut juga, dan seorang wanita, mengecam kalian penyanyinya beserta tim yang terlibat memproduksi sebuah karya orang yang dirubah dengan tidak senonoh liriknya. Kita udah capek-capek nih sebagai penyanyi dangdut merubah image dangdut yang dulu dipandang negatif, seronok dan lain-lain. Sekarang dangdut lebih banyak diterima di semua kalangan, tapi kalian malah rusak dengan lirik yang tidak senonoh. Untuk Kamala Agatha, saya kenal kamu, karya-karya kamu sebelumnya bagus dan saya salut. Penyanyi dangdut dari daerah sesama anak Jawa Timur, saya appreciate, bahkan kamu sudah mendapatkan award. Tapi nyatanya kamu merusak citra kamu sendiri dengan mengubah lirik karya orang lain yang tidak pantas untuk dinikmati. Aku dijinahin ya nggak apa-apa, aku diewongin ya nggak apa-apa. Maksud kau? Hah? Maksud kau apa? Seenggaknya kalau kau nggak bisa bikin lagu sendiri, kau jangan merusak lagu orang. Semua lagu orang kau rusak. Kalau kau seorang perempuan, tunjukkan bahwa kau ini adalah seorang perempuan. Kalau kau seorang penyanyi, tunjukkan bahwa kau ini adalah penyanyi. Dengan menyanyikan lagu orang, kau bikin liriknya seperti itu. Kau menunjukkan bahwa diri kau ini adalah seorang yang hina. Perempuan nggak bisa dihargai. Ya, ingat, yang nonton kau bukan cuma orang dewasa. Banyak anak kecil. Ya, kau paham. Dengan merusak lagu orang, kau pikir kau bakal tenar dipuji orang begitu, ha? Kau cuma dapat hinaan. Kau cuma dapat cacian. Ingat kau. Coba kalian dengar lagu ini dan apa yang ada di dalam pikiran kalian, apa yang ada di otak kalian, coba. Tidurin enggak apa-apa, aku dihamilin enggak apa-apa, aku dikelonin. Tidak cuma sekali dua penyanyi ini menimbulkan kontroversi, tapi kali ini udah bener-bener kelewatan. Lagunya, liriknya ini diganti dengan lirik-lirik yang menjijikkan dan tidak senonoh ya. Orang-orang seperti ini yang ngaku seniman tapi nggak punya etika dan adab, ini yang pantas untuk diboikot nih orang-orang kayak gini. Coba kalian perhatikan, kalian dengarkan liriknya satu persatu, sungguh menjijikkan. Bahkan sang penyanyi aslinya yaitu Anissa Bahar aja udah marah banget, udah kasih waktu 3 kali 24 jam untuk dua orang ini untuk mengklarifikasi kenapa lagunya ini diganti dengan lirik-lirik yang tidak senonoh. Coba kalian para wanita di luar sana mendengarkan lirik seperti itu tuh gimana perasaan kalian? Apa kalian tidak merasa direndahkan? Kami aja sebagai seorang lelaki agak ngeri, agak risih mendengarkannya. Bagaimana dengan perempuan-perempuan di luar sana? Ibu-ibu, wanita-wanita terhormat. Orang kayak gini lah yang harusnya tuh diboikot. Kalian itu ngaku seniman, ngaku penyanyi, emang nggak bisa nyanyi secara normal gitu? Emang kalian nggak bisa gitu berkarya dengan baik gitu? Kalian itu penyanyi, kalian seniman, kalian public figure yang punya power, harusnya bisa memberi pengaruh yang baik kepada generasi muda kita. Bagaimana kalau lirik-lirik ini ditelan mentah-mentah oleh generasi muda kita? Coba bayangkan, ngeri banget. Kita ini bukan sok suci ya, tapi kalau liriknya sudah keterlaluan seperti ini, ya kita wajar lah marah. Kita manusia biasa. Bukannya sok suci, sok agamis, bukan. Tapi ini udah kelewatan. Kalian sendiri gimana coba? Menurut kalian gimana? Gimana liriknya yang seperti ini gitu? Aku ditidurin ya nggak apa-apa, aku dihamilin. Aura ngebet banget, pengen terkenalnya ngebet banget ya, kecepatan 100 km per detik ini kayaknya. Segmen lo yang mana sih pendengar lo? Siapa sih ini sumpah. Jujur itu biasa geger, menjerit, heboh ya. Setidaknya kalau lo memang pendatang baru atau pengen terkenal, itu jangan ngerubah lirik lagu orang. Lo tahu kan punya undang-undang atau gimana gitu. Lo kata kayak gini nih, lo langsung viral terkenal gitu, kagak. Segmen pasar pendengar lo tuh siapa sih sebenarnya? Gimana kalau anak-anak denger ini lagu ya, sumpah. Ini kayaknya Bunda Anissa Bahar harus bergerak cepat, Bun. Proses ini makhluk gaib seperti ini, Bun, sumpah. Jujur itu biasa gue gak terima. Ini lagu unik, asik, catchy banget, pertama kali dirilis di YouTube. Gak apa-apa ini lagunya, kok dirusak sama
makhluk gaib kayak begini bun. Cepet bun, Bunda Anissa cepet proses. Aku dicinain, aku diewein, ya nggak apa-apa. Iki ngono arek tatae lek ngono wae. Ica Cilu meneh Mal Agatha meneh. Apa sih kon ku mesti gawe karya gawe lagu iku koyo taek ngono lho. Kon kok les mari dihujat dilaporno klarifikasi bahwasanya aku cuma disuruh saya dibayar. Kon wis ngerti lagu niku koyo taek ya. Lagu niku nyelewang menyimpang mesum. Kok ya sik mbok nyanyekno. Kok sik mbok trimo cepet ngono iku. Otakmu iku lho, tolol. Apa-apa, aku dikelonin, aku disinain. Ya Allah, langsung lemes, piye sih, piye Mbak sing HP-an iki gak mung gerang tok, sing HP-an iki ya ono arek cilik kok. Lah salah lah apa arek cilik dibarno HP. Iki zaman 2026 ya. Ya apa carane menge ngarek cek HP-an, kadang HP-an ya nang YouTube, nang TV ya metu ya. Terus ngene iki lek ditirokno arek cilik-cilik iki terus ya apa he? Iku artine apa, Mak? Iku artine apa? Terus aku kudu jawab apa? Lho iku nyamelin gak apa-apa terus kudu jawab apa? Lek anakku sampe ngomong ngono, anake wong-wong ngomong ngono ya. Padahal aku wis ngulem mbak iku lho saiki wayu irunge lurus ya Allah wis pinter prestasine DJ oke saiki bisa. Lah apa kok kudu nggawe lagu koyo ngono iku lho apa? Kudu nyanyi koyo ngono iku lho apa? Aku ditidurin, ya nggak apa-apa. Aku dihamilin, ya nggak apa-apa. Aku dikelonin. What? Ini gila sih, ini definisi merendahkan diri sendiri tanpa harus direndahin orang lain ya. Aduh, nggak ada martabaknya pisan sebagai wanita, gila nggak sih? Liriknya kayak gini coy, gimana nanti kedengeran sama anak kecil? Kalau anak kecil denger kayak gimana ya Allah? Kayak gini-gini tuh harus dihapus, harus diboykot sih ya. Dah, parah-parah banget sih nih. Dengerin lirik lagunya, dengerin lirik lagu yang tadi ya sampai selesai ya, atau cari lagu itu. Sekarang aneh ya manusia ini ya, demi viral bikin lagu yang merendahkan harga dirinya sendiri, padahal dia wanita, siap dihamilin, siap ditidurin. Aduh, benar-benar merosot moral Indonesia, moral manusia Indonesia ini sekarang ya. Kenapa meski memilih lirik seperti itu menghancurkan lagu aslinya? Meskinya jaga dulu marwahmu sebagai wanita, jangan viral dulu. Jangan viral dulu yang kau pikirkan. Tapi sekarang orang-orang lebih mementingkan viral daripada harga diri. Nah sekarang saya sudah menemukan video klarifikasi dan minta maaf atas merubah lirik lagu Anissa Bahar ini. Tapi menurut saya orang seperti ini jangan dikasih panggung. Jangan dikasih panggung sama sekali. Jangan pernah dianggap ada. Udahlah, diboykot aja lah. Nggak perlu kita dengerin lagi lagu-lagunya. Kalau kita maafkan atau kita kasih panggung akan menjadi tingkah mereka. Dia merasa berhasil untuk mengelabui masyarakat Indonesia demi viralnya dia, demi terkenalnya dia dengan membuat lagu yang tidak senonoh seperti itu. Jadi kita sebagai netizen cerdas-cerdas aja memilih apa yang kita tonton. Kalau yang begini nggak perlu kita tonton, ya udahlah dilaporin aja sama pihak-pihak tertentu biar beres, biar nggak naik lagi. Kalau kita kasih panggung akan jadi lagi manusia-manusia seperti ini. Bagaimanapun mereka klarifikasi, meminta maaf, memohon maaf, jangan dikasih maaf, jangan dikasih ampun. Karena kenapa? Kalau kita maafkan, dia akan merasa bangga, merasa senang. Ya dia udah viral, udah terkenal, dia pikir begitu kan. Emang cara dia untuk terkenal tuh membuat lagu seperti ini. Usut tuntas kepada pihak yang berwajib, Komisi Penyiaran Indonesia, biar semuanya clear, biar dia mendapatkan ganjaran yang setimpal. Jadi besok-besok tidak ada lagi orang yang mempermainkan lagu seperti ini, apalagi memberikan kata-kata vulgar yang sangat-sangat tidak pantas, yang akan merusak moral-moral masyarakat dan bangsa generasi penerus kita nantinya. Pesan saya kepada Anissa Bahar, maju terus Bu Anissa. Jangan hentikan, jangan biarkan pelecehan ini terjadi lagi. Maju terus kerana hukum. Gue nggak habis pikir ya, lagu orang seenak itu dirubah kayak gini. Lanjut. Ini kan lagunya Mbak Anissa Bahar ya guys. Tapi semua liriknya dirubah sama dia jadi vulgar banget ya. Gue sih dukung ya kalau Mbak Anissa mau laporin dia ya. Jangan cuma minta maaf tapi harus dilaporin dari tahan polisi sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan pokoknya doain aja.
Mami nggak akan tinggal diam dalam masalah ini, dan Mami akan segera proses masalah ini supaya ada efek jerah buat mereka, karena lagu ini sudah sangat merusak sekali bukan cuma Mami tapi juga anak-anak bangsa Indonesia. Ayo Mbak Anissa, saya dukung Mbak deh buat laporin si penyanyi satu ini ya. Yang kayak gini-gini nih yang perlu dilaporkan, yang perlu diboykot ya. Yang kayak gini nih yang berhak boykot tuh siapa? Musik dangdut Indonesia. Orang-orang kayak gini jangan dibiarkan berkeliaran ya. Mau di medsos, mau dimanapun ini harus boykot. Karena apa? Lirik lagu yang dia rubah ini ya guys, bukan cuma merugikan penyanyi aslinya, merugikan pemilik lagu aslinya seperti Mbak Anissa. Tapi ini juga merusak mental anak-anak loh. Kalian bayangin ya, kalau punya anak-anak remaja, anak-anak kecil remaja, mereka dengan lagu ini, ya nggak apa-apa. Jadi apapun yang mereka lakukan, dianggap nggak masalah, nggak apa-apa. Orang lirik lagunya seperti itu, ya kan? Lirik lagu itu kan juga harus mendidik. Ya jangan jadi penyanyi dangdut yang manusia yang satu ini, aduh, kamu mau tenar tapi caramu seperti itu, ya. Nah, aku sih berharap ya dengan adanya lagu-lagu kayak gini nih psikolog-psikolog tuh keluar ya, mantan-mantan artis tuh keluar. Kalian kritik tuh yang gini-gini. Kalian para netizen yang suka kritik-kritik orang tuh kalian harus kritik yang kayak gini-gini nih, ya. Dan ini harus diboykot beneran. Ini harus diboykot sama musik dangdut Indonesia, karena ini bukan cuma merusak citra musik dangdut Indonesia kan. Musik itu seni, tapi kalau dibuat kayak gini nih, ini bukan seni lagi, ini udah larinya ke pornografi. Benar gak sih? Gaya nyanyinya kayak gitu, lirik lagunya kayak gitu. Coba kalian bayangin, aduh, orang itu udah gak punya akal sehat. Duh, ampun deh. Teman-teman, sini aku saranin kalian ya, kalian bersuara untuk yang kayak gini-gini nih, ini tidak benar. Ini orang ini bukan baru sekali, sudah 2 kali loh dia merubah lirik lagu orang dari lagu yang bagus dirubah dirubah oleh dia jadinya kayak lagu-lagu vulgar banget. Ini anak-anak kayak gini nih, kenapa sih dibiarin? Ya kan, untuk medsos juga tuh, kenapa sih orang-orang kayak gini dibiarkan berkeliaran itu ya di medsos? Ih, kalau didengar anak-anak kecil gimana, merusak anak bangsa, otak anak bangsa gitu. Yang kayak gini-gini kita juga nggak butuh psikolog ya, kita sebagai orang awam juga kita mengerti. Yang kayak gini kita boykot aja, langsung boykot sendiri netizen ya. Bantu tuh musik Indonesia untuk memboykot orang ini ya. Jangan dia berkeliaran, mau di TV, di medsos, tidak boleh dia berkeliaran, nggak boleh disebarluaskan lagu-lagunya dia. Itu baru benar, kecuali dia bikin lagu yang memang benar-benar enak didengar, lagu yang orang bisa mendapatkan inspirasi. Tapi kalau lagu kayak gini nih, aduh, ini lagu pornografi. Ih, orang tuanya di mana sih ini anak perempuan ini? Masa orang tuanya biarkan anaknya kayak gini sih? Ih, ampun deh. Cepat sadar ya. Aku ditidurin enggak apa-apa, aku dihamilin enggak apa-apa, aku dikelonin, aku disinain, aku diewein ya enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa semakin menjadi-jadi duo jalan ini sih? Dan merekrut anggota lagi, anggota baru yang semakin membuat lagu-lagu tidak bermoral, tidak berakhlak, menabrak norma-norma. Ya Allah. Kenapa kalian semakin SDN kayak gini? Apa yang ada di otak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian sampai membuat lagu senono itu? Hah? Kalian gak diajarin agama, kalian gak diajarin norma-norma sosial, hah? Tidak diajari sopan santun, hah? Kalian sekolah gak? Ica Celo, Mala Agatha, hah? Dan siapa lagi itu satu itu, gak kenal itu, gak terkenal itu, hah? Kalian pengen terkenal, tapi membawa dampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Itu kata-kata yang tidak pantas, yang melanggar norma-norma sosial, norma-norma agama. Ya Allah, ayo masyarakat Indonesia, kita blacklist orang-orang ini. Hah? Kalau perlu ada yang berani, ada yang punya uang, laporkan orang ini ya. Kalau saya punya uang, saya laporkan orang ini.